Hai, assalamualaikum anak-anak kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Mari membaca teks percakapan berikut. Dayu berkata, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Edo menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Lani juga mengemukakan pendapatnya. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Tanya Udin. Siti menjawab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut, ajak Beni. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Pertanyaan kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pertanyaan keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Pertanyaan kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Kerjakan pada buku tugas kalian ya. Coba temukan makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng, kain pel, vas. Kerjakan pada buku tugas kalian ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti? Nah, sekarang tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar ya. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana,
tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar rumahmu sebagai alat musik, misalnya saja botol plastik bekas. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Coba tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Nah, sekarang ada 2 gajah yang masing-masing membawa sebuah papan. Gajah yang pertama, dia hanya ingin bangun datar dengan banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Sedangkan gajah yang kedua, dia hanya mau bangun datar dengan banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Nah, sekarang ayo kita pilih bangun datar mana yang cocok untuk mereka. Oke, kita masuk bangun datar yang pertama. Kira-kira kita akan berikan pada gajah yang pertama atau yang kedua? Coba kita hitung sisinya ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyak sisinya ada 4. Kemudian banyak sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyak sudutnya ada 4. Kemudian banyak titik sudutnya 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita berikan pada gajah yang kedua. Kemudian bangun datar yang B. Ini adalah bangun datar segitiga ya. Jadi tidak usah kita hitung. Banyak sisinya adalah 3, jadi kita berikan pada gajah yang pertama. Kemudian bangun datar yang C. Banyak sisinya ada berapa? Ya, ada 4. Berarti kita berikan pada gajah yang kedua. Kemudian bangun datar yang D. Jumlah sisinya ada 3. Kita berikan pada gajah yang pertama. Kemudian yang E. Banyak sisinya ada 4. Kita berikan pada gajah yang mana? Iya, yang gajah yang B, yang kedua. Kemudian bangun datar F. Sisinya ada 3. Kita berikan pada gajah yang pertama. Kemudian bangun datar G. Kira-kira kita berikan pada yang pertama atau yang kedua? Yo, siapa yang bisa menjawab? Iya, kita berikan pada gajah yang kedua karena banyak sisinya ada 4. Kita lanjut bangun datar yang H. Kita berikan pada gajah yang pertama atau yang kedua? Pintar. Kita berikan pada gajah yang pertama. Kenapa? Karena banyak jumlah sisinya ada 3. Dan yang terakhir bangun datar I. Ini sudah jelas ya, banyak sisinya ada 4. Jadi kita berikan pada gajah yang kedua. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kerjakan pada buku tugas kalian. Sekian dari Bu Guru. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum.